Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama kita simak dan kita dengarkan uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan merupakan kajian pagi hari ini. Merupakan inti kajian pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani yang akan didampingin oleh Bapak Dr. Hadri Basudin. Terlebih dahulu kami sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah selalu sehat. Assalamualaikum Bapak Hadril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Ya, Bu Dwi. Sudah Ya, siap, Bu ya? Dwi. Tadi kecapean, tadi malam kecapean. Selamat bangun Pak Dir. Setelah bangun, Pak, ini tadi malam ada kegiatan dengan cucu, jadi ya. Di mana sekarang Pak Dir? Di mana sekarang nih? Di Hotel Sangrila Hotel, Pak Ustadz. Oh, Habis itu check out ke Sentul ya Pak Dir? Baik ya. Ustadz, kami persilahkan untuk memulai hari ini. Syukran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, sehingga dapat kita bertemu kembali di Zoom yang sama-sama kita senang ini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ada di sisi Allah adalah Islam. Indallahil Islam itu bahwa semuanya agama Islam. Dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman hanya ada Islam yang Allah ridai. Alhamdulillah dan mendapatkan nikmat. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran pagi ini. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Lalu Allah berikan nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbanyak bekal menghadapnya. Kemudian Allah berikan kita nikmat pagi ini yang tidak diberikan pada orang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang, Bapak Ibu semuanya, yang senang dengan Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang Allah berikan nikmat ini. Alhamdulillah, nikmat itu ada pada diri kita. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan kepada kita bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana seorang sahabat, bahkan sebagai seorang kakek pun beliau memperagakannya. Tinggal kita menirunya siapapun kita. Dan kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau dan beliau mengaku kita sebagai umat. Ini umatku, ini umatku, beliau. Dan kita juga bersama-sama berdoa kepada Allah semoga kita di surga nanti bertetangga dengan beliau.
Modal kita hanya satu, mencintai Al-Quran. Mungkin kita belum tahu semua arti isi Al-Quran. Kita belum tahu beberapa kata. Tapi karena kita mencintai Al-Quran, mudah-mudahan ini jadi modal bagi kita untuk berdoa pada Allah. Allah kabulkan doa kita supaya kita nanti di Yaumil Hisab bersama beliau dan bertetangga dengan beliau di surganya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 144. Oh, saya bersama Pak Adil sekarang. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi ada yang pot-potan Pak Adil. Ada sport jantung tadi. Kemana Pak Adil ini? Di mana Pak Adil sekarang? Di hotel. Iya di hotel Pak Ustadz. Kumpul Ya. sama cucu-cucu. Oh, acara apa nih Pak Adil? Ini ada acara ilmiah juga. Oh, jadi sampai ada undangan Pak Adil juga bawa keluarga ya? Mbak keluarga ini anak-anak ini ingin kumpul sama opa sama oma katanya. Oh. Ya kita Nah, kumpul. habis itu bawa ke Sentul, Pak Adil kumpulnya di Sentul ya. Ya, check out di sana nanti bawa sini ya. Pak Adil kita bawa ayat berapa sekarang Pak Adil? Ali Imran 144. Nah, kapan Pak Adil dapat informasi dari Pak Elmi ini? Ini kan kalau nggak salah lebih kurang 10 hari yang lalu gitu loh. Siapa yang beritahu? Tadi telepon lo Mbak ini Pak Adil tolong bawakan 144 karena ada berhalangan pergi umrah Oh. apa. Ya pokoknya saya siap, pokoknya saya coba kesempatan karena untuk membahas hari ini satu kesempatan bagi saya. Iya. Diberi sering-sering juga nggak apa-apa karena dengan itu bisa latihan kok. Iya, iya. Iya. Pak Adil udah siap ditanya oleh ibu nanti kan? Oh siap insya Allah. Kalau nggak dapat kan Ustadz kan ada. Jangan ragu. Itu. Yang penting itu ada pertanyaan nanti nggak dapat ya Ustadz ada. Saya juga gitu. Saya nggak dapat dia ada. Tenang aja Pak ya. Iya. Nggak ada masalah ya Pak Adil ya. Iya itu Yang penting Bu Wati, Bu Unel kan sudah siap membantu. ya betul. Kita penting kalau enggak apa kita berani mengatakan saya belum tahu itu Adil ya. Yang beratnya nanti takut kita kalau ditanya orang nggak tahu kita takut mengatakan tidak tahu. Nah, itu yang beratnya. Katakan aja saya belum tahu kan. Ya nggak usah gengsi-gengsian, nggak usah malu lah. Ini yang kita bahas kan ayat Al-Quran. Iya, ulama besar pun Pak Adis bukan setingkat kita, setingkat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan, oh ini saya belum tahu. Ringan lidahnya mengatakan ini saya belum tahu. Masa kita enggak berani mengatakan saya nggak tahu ya Pak Adil ya? Iya Pak Ustadz. Nah, gitu Pak Adil. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun ditanya padahal beliau lihat Nabi kan. Oh ini saya belum tahu ini. Ringanlah lidah beliau mengatakan, oh saya belum tahu. Nah kita masa berat kan saya belum tahu ya Pak Adil ya? Iya Pak Ustadz. Oh itu kunci utama Pak Adil. Iya. Oke Pak Adil. Kalau gitu Pak Adil sudah nggak sabar lagi Ibu nunggu uraian dari Pak Adil ini. Silakan Pak Adil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatin bil lisani wa yafqahu qawli. Jadi pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih diberikan kesehatan dan mungkin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tampil di Zoom atau di Al-Hasani ini. Dan menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Rizal yang telah membantu kita mencerdaskan kita dalam membaca, memahami Al-Quran. Ini suatu hidayah oleh Allah. Kita bisa ya sedikit-sedikit insya Allah dan alhamdulillah kita sudah mulai memahami. Dulu kita melihat Al-Quran itu rasanya agak asing, tapi sekarang makin lama
makin enak dan makin penasaran dan semakin masuk ke dalam otak dan kalbu kita. Yang terasa bagi saya itu terasa enak nikmatnya hidup kita. Dan terus terang saja Pak Ustadz sama Pak Ibu semua, dengan memahami Al-Quran ini hidup saya rasanya makin tenang dibandingkan dengan saya dulu aktif sebagai pejabat atau sebagai pegawai, sebagai profesi. Tapi dengan menekuni Al-Quran ini ada ketenangan. Itu yang paling saya rasakan. Jadi sangat syukur sekali Pak Ustadz. Itu Pak Adres, kalau di bahasa ekonomi itu unlimited value. Gitu. Unlimited value, ya. Yang bisa dicarikan penggantinya. Iya. Kalau 1 kilogram beras itu ada nilainya. 1 gunung emas itu ada nilai Pak Adres. 5 ton emas bisa dikalikan. Tapi kalau ungkapan Pak Adres tadi itu unlimited value. Unlimited value. Tak terhingga nilainya Pak Adres. Iya. Masya Allah ya. Tabarakallah. Jadi dan kemudian saya sangat senang di metode Al-Hassani ini. Ternyata pembimbing-pembimbing banyak ya mulai dari Pak Husein, Bu Wati, Bu Nel, Pak Saad dan lain, saya banyak ditunjukkan ya akhirnya kebersamaan kita luar biasa, Masya Allah. Di metode Al-Hassani ini yang saya senangkan, suasana persaudaraan kita dibungkus oleh Al-Quran Pak. Dibungkus oleh Al-Quran. Jadi itu yang nggak bisa nilai, yang nggak didapatkan tempat lain itu Pak. Iya, jadi memang tawaran diberikan oleh Bu Aini ini tidak saya tolak, saya terima dengan ikhlas karena saya ingin belajar, karena kan kita diwajibkan belajar sampai masuk liang lahat kubur. Ya, terima kasih Bu Aini, dan terima kasih di dalam saya sudah dapat informasi dari Bu Aini, saya coba bahas pada kawan-kawan malam, dan kemudian dalam grup Pak Husein saya juga bahas untuk mendalami alam hidayah, walaupun nanti mungkin ada kekurangan ya. Saya mulai aja Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya. Jadi surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Kita coba screen ya. Jadi kita mencoba menguraikan secara gramatika yang dulu yang ayatnya dulu. Ada penamping ya Pak Adres? Oh iya, ada penamping. Ya biar. Yang ayat itu. Ya. Yang ayat. Ya. Jadi saya coba memenggal-menggal. Ini tulisan Pak Adres, Pak Adres? Ya tulisan saya Pak Ustadz. Wih, cakepnya Pak Adres.
Oh iya, berkat ya latihan selama di metode Hasani, dengan metode Hasani kan harus menulis. Jadi saya Ya. coba menulis juga, lama-lama ya bisa juga. Dulu nggak bisa. Sekarang Dulu yang Pak Adil kalau bisa yang pertama Pak Adil tulis dulu ada nggak ya? ada Pak Ustadz. Nanti Ada. kalau bisa tampilkan bagus itu, bandingkan nanti. Ini Jadi, jauh kali ini baik bapaknya bagusnya ini. ya alhamdulillah Pak Ustadz. Ya sebenarnya belum bagus, tapi ya lumayan juga lah, ada kemajuan tangan Udah susu. keriting nih Pak Adil. Yang Tanpa pertama mungkin keriting kali ya. Ya dulu keriting. Iya. Jadi saya coba memegang ayat ini, bertemu oleh saya 33 penggal. Jadi wa 1 ma 2 Muhammadun 3 illa 4 Rasulun 5 qad 6 khalat 7 min 8 qablihi 9 ar-rusul 10 a 11 fa 12 13 mata 14 au 15 utila 16 inqalabtum 17 ala 18 aqabikum 19 wa 20 man 21 yang qalib 22 ala 23 aqibaihi 24 fa 25 lan 26 yadurra 27 Allah 28 syai'an 29 wa 30 sa 31 yajzi 32 Allahu 33 asyakirin 34 dan dari semuanya ini saya coba memecah-mecah lagi menjadi 4 atau 5 nih. 5 paragraf. Wah, huruf bermana artinya dan, ma huruf bermana artinya tidak, Muhammadun. Ya Muhammadun ini sebenarnya kata nama orang, istilah nama orang. Sebenarnya nggak boleh disebut kata benda. Ya, karena sebenarnya boleh juga disebut benda karena di belakangnya tanwin, tapi karena metode Al-Hasani ini adalah nama orang. Dan kalau mau dicoba dianalisa secara gramatika, sebenarnya bisa juga nih di depannya itu ada tanda min di depan, ada mu depan. Kemudian di akhirannya itu tanwin. Jadi kalau secara akar kata bisa kita dalam kamus kan bisa kita temukan hamidah. Hamidah itu artinya orang yang dipuji. Jadi kalau mau kita masukkan ke pola ke dalam pola apa namanya dalam kata benda untuk Muhammadin ini polanya ini kira-kira pola fa'ala nih, fa'ala. Kalau dijadikan KBPP, kalau Muhammad ini mufa'alun. Kalau sepertinya seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan sejarah gramatika. Jadi rupanya dilihat terjemahannya, karena ini pola fa'ala, jadi saya punya analisa nama Muhammad ini adalah sangat nih, karena pola fa'ala
kata kerjanya fa'ala, orang yang sangat dipuji, artinya luar biasa nih. Jadi pujian-pujian itu memang sangat luar biasa. Ya ternyata sekarang ini kan umat seluruh umat Islam kan memuji ya. Jadi memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau orang sangat yang dipuji. Jika dibandingkan kalau pola fa'ala, kalau pola fa'ala kan bisa juga dibikin nama Mahmud, kan Mahmudun, pola fa'ala. Tapi hanya satu pujian. Tapi kalau terpahami oleh saya sekarang, nama Muhammadun adalah sangat-sangat dipuji. Jadi KBPP. Ini Masya Allah, baru saya sekarang tahu bahwa pengertian nama Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul suatu nama yang sangat dipuji oleh umat manusia atau umat Islam khususnya di dunia. Kemudian illa adalah huruf bermakna artinya kecuali. Rasulun. Rasulun ini adalah kata benda tunggal ditandai adanya tanwin di belakang, domah tanwin di belakang. Akar kata rasila pola fa'ulun. Kalau dalam kamus ditemukan pada halaman Muhammad Yunus halaman 144, artinya utusan atau rasul. Jadi kalau ini paragraf yang pertama ini diterjemahkan secara gramatika, dia tidaklah Muhammad, itulah kecuali seorang utusan atau rasul. Kemudian paragraf kedua, qad khalat min qablihi rusul. Qad huruf bermakna artinya sungguh. Khalat khalat ini karena ada ta di belakang itu, wah ini sudah pasti nih KKL nih, kata kerja lampau. Karena ada ta di belakang, ini KKL ada, ini di depannya fathah-fathah di belakang. Dan sekaligus ta di belakang ini menunjukkan pelakunya. Pelakunya mungkin hia nih, ya bisa juga anta, tapi nampaknya lebih cocok bisa juga anta, tapi lebih cocok di sini hia. Jadi akar katanya khala atau khalawa. Di sini berlaku huruf sia kaidah 6 ya dalam KKL. Setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf, pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan try and learn. Jadi ketemu dalam kamus itu khala itu khalawa. Jadi polanya fa'ala dalam kamus itu Mahmud Yunus halaman 120 121 itu ketemu kosong atau mengasingkan diri. Kalau Munawir halaman 366 itu kosong berlalu atau lewat. Di depan nampaknya yang lebih pas itu berlalu atau lewat. Min adalah huruf bermakna merupakan huruf jar dan mempunyai sifat mengkasrohkan ya kata di depannya, seperti qablihi. Nah, ya di belakang depannya itu qablihi merupakan kata benda. Di sini kita analisa kata benda bergabung di belakangnya dengan hi adalah kata benda majemuk. Jadi qabli itu adalah kata benda dengan akar kata kabila. Jadi kalau dalam kamus itu akan ketemu qablu. Ya. Jadi tadi karena ada huruf jar di depan, qablu itu akan menjadi kabli. Artinya kalau dalam kamus, dalam Muhammad Yunus 329, itu artinya dahulu atau sebelum.
Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya sebelumnya. Ar-rusulu. Ar-rusulu adalah kata benda. Di sini tandanya kata benda ada alif lam di depannya. Kalau kita melihat di akhir kata ada domah di belakangnya, menunjukkan ini suatu subjek. Jadi ar-rusulu adalah subjek. Kemudian akar katanya rasila. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Pola fu'ulun adalah pola jamak dari tunggal tadi. Kalau tunggalnya tadi fa'ulun. Kalau di sini, kalau dia berubah menjadi kata yang jamak fu'ulun. Ini mungkin masuk kategori kata benda teratur mungkin. Jadi tadi saya singgung ar-rusulu itu adalah sebagai subjek. Subjeknya adalah subjek dari hiya, dari khalat tadi. Dari khalat. Karena khalat tadi adalah hiya. Sambungnya di situ. Kalau jadi sesuai dengan tadi dalam surat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141 Munawwir 496, artinya utusan atau para rasul, karena ini jamak. Jadi boleh rasul-rasul, boleh para rasul. Kalau diterjemahkan, sungguh para utusan atau para rasul telah berlalu atau lewat dari sebelumnya. Jadi memang kalau terjemahan secara gramatika dan memang masih kini agak kaku, belum bagus, tapi mungkin secara susunan bahasa Indonesia tentu bisa diolah lagi. Kemudian apa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Huruf artinya apakah, fa huruf maka, in huruf artinya jika. Jadi maka apakah jika. Mata. Mata itu adalah bentuk KKL. Nah, cirinya itu karena ada patah-patah. Ini terkandung huruf dia di dalamnya nih. Jadi pelakunya huwa. Akar katanya kalau kita lihat dalam kamus itu mata itu mawata. Jadi ini sesuai dengan kaidah dia nomor 2 dalam akar kata. Apabila ada huruf waw, kalau di sini waw, kalau secara teori memang waw dan ya, di tengah akar katanya berubah menjadi alif. Ini kalau dalam rujukan teori. Jadi mawat disebut dibaca mata, sebenarnya itu mawata. Pola fa'ala. Halaman 432. Jadi dia telah mati. Au huruf bermana artinya atau. Utila. Utila ini kalau kita lihat dari belakang, huruf akar kata belakang la itu ini menunjukkan nih KKL nih. Kalau kita lihat di depannya itu ada domah, ini secara secara cepat kita melihat, oh ini mungkin pasif ya, karena ada ini tidak ada yang mempengaruhi seperti adanya tasdik. Ini utila ini belum makan, belum jadi ngobrol.
pelakunya huwa. Jadi KKL-nya adalah KKL pasif. Ya. Jadi kalau akar katanya kalau dalam kamus adalah katala. Ya, kalau katala adalah pola aktif, kalau untuk pasif pola fu'ila. Nah, kalau dalam kamus Mahmud Yunus itu pada halaman 332 bisa diterjemahkan dia telah dibunuh. Inqalabtum bentuknya KKL karena ada tum di belakang ini menunjukkan kepada kita, oh ini pasti ini KKL ada tum. Nah, jadi ketemu nih menurut kata Pak Ustadz, oh ya Al-Quran mudah, kata-kata mudah untuk akhirnya ya terbukti. Udah nampak kunci pemahaman kita. Tum kalau tadi ta, kalau ini tum, ini KKL. Kalau dulu mana tahu tuh. Jadi itu pelakunya antum. Di sini langsung kita melihat ini polanya apa ya. Akhirnya ada nun di depannya ada. Kalau gitu kita cari polanya yang cocok. Polanya pasti ini infa'ala nih. Inqalabatum berarti polanya pola infa'ala. Jadi yang dicari itu inqalaba. Terus dalam Mahmud Yunus diterjemahkan terbalik. Jadi kalau terjemahnya kalian telah terbalik. Kemudian ala adalah merupakan huruf bermakna atau huruf jar, artinya atas. Kemudian aqabikum. Jadi kalau melihat di sini aqabikum, aqabi itu bersambung dengan kum. Ini pasti ini kata benda majemuk. Jadi kata bendanya adalah aqabi dengan kum. Kum artinya kalian. Jadi tinggal mengolah aqabi. Aqabi ini dia apa namanya? Ada kasroh, jadi asroh di belakangnya ada kasroh bi ya di belakang di ujungnya itu bi itu kasroh. Sudah menunjukkan juga kepada kita adalah kata benda. Ini pasti ini pengaruh dari huruf di belakangnya huruf huruf jar ala. Jadi berarti kalau begitu yang dicari itu sebenarnya aqabun. Jadi memang ketemu dalam kamus. Aqabun itu dalam kamus Munawir halaman 952. Jadi artinya kesudahan atau akibat. Kalau dalam Mahmud Yunus juga ketemu halaman 274 yang di belakang. Sebenarnya kalau terjemahnya dilihat juga ketemu tumit. Jadi tumit atau belakang. Kalau diterjemahkan paragraf ini, maka apakah jika dia telah mati atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang. Jadi nampaknya ke belakang sini atau tumit-tumit. Nampaknya ini saya pikir-pikir ini bahasa sastra nih. Tumit-tumit. Karena dalam tafsir itu ditulis itu di belakang itu murtad. Nah, jadi ketemu lagi nih bahasa sastra dalam ayat ini. Kemudian yang qalib ala aqibaihi walai yadurrullahu syai'an. Wa huruf artinya dan huruf bermakna dan, man huruf bermakna
Jadi saya analisa ini man ini sepertinya huruf syarat nih. Man siapa yang, barang siapa. Jadi di belakang huruf syarat ini mungkin ada kalimat syarat yang qalib. Yang qalib itu adalah KKSAD. Ya, ada yang menyebut KKSAD terpotong, KKSAD mati. Tapi di sini karena mematikan, yang sebenarnya ini kan yang qalibu aslinya menjadi yang qalib, berarti ini dimatikan. Jadi saya istilahkan nih KKSAD mati. Kalau nanya hilang itu KKSAD terpotong. Kalau saya pakai istilah gitu. Ini yang qalib, berarti yang dimatikan yang pelakunya huwa, akar kata qolaba. Polanya seperti tadi juga ada nun, kakaknya akar katanya, polanya infa'ala, yang dicari tentu inqalaba, bertemu dalam kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya dia berbalik. Ala huruf bermakna artinya atas. Aqibaihi, kan di sini saya lihat ada hi yang menempel, yang ada di belakangnya, ada kata benda yang bersama kata ganti. Oh, ini berarti kata benda majemuk nih. Karena akibaihi ini tampaknya sebagai objek. Akar kata aqaba, polanya fa'ilun. Jadi kalau fa'ilai ini nampaknya nih ganda nih. Ya, ganda dua. Kalau fa'ilun satu, ini fa'ilai nih. Jadi menunjukkan kata benda ganda. Ini bisa dilihat pada Kamus Yunus halaman 274. Artinya di belakang atau dua tumit. Aslinya terjemahnya ada tumit. Jadi kedua tumit atau bisa juga di belakang. Fa huruf bermana artinya maka, lan huruf bermana artinya tidak akan. Lan ini bisa mempatahkan. Jadi fa, yang tadi saya ketinggalan. Kalau tadi ada huruf bersyarat man di depan dengan kalimat bersyarat yang qalib ala aqibaihi, itu kalimat bersyarat. Maka fa di sini adalah huruf jawab syarat. Lan tidak, kemudian yadurra. Yadurra ini sebenarnya aslinya yadurru, karena berubah oleh lan menjadi fathah, domahnya jadi fathah menjadi yadurra. Jadi merupakan KKSAD yang ditandai ada ya di depan. Kemudian pelakunya huwa, akar katanya darra, polanya fa'ala, fa'ala biasa. Kalau kita lihat kamus halaman 207, dia memberi kemelaratan atau mudarat. Kemudian Allah, karena aha itu patah, jadi kita anggap ya, atau bisa dipastikan lah ini merupakan suatu objek. Kemudian syai'an, ini suatu kata benda, kata kerja
yang jelas ini merupakan kata benda adanya tanwin di belakang. Jadi syai'an. Jadi akar kata sya'a, jadi sya'a, jadi ada huruf sianya. Jadi huruf sia dalam akar kata seperti diuraikan tadi, huruf sia 2 dalam akar kata apabila ada waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, ya, secara teori. Jadi maka pola kata bendanya adalah fa'lun. Ditemukan pada kamus halaman Mahmud Yunus halaman 209. Sesuatu, sebenarnya terjemahnya kalau sesuatu, tapi ada terjemahan lain itu sedikit. Jadi kalau diterjemahkan paragraf ini, dan barang siapa berbalik, nah berbalik nampaknya di sini murtad, ke yang ke belakangnya, berbalik ke belakang, maka dia tidak akan memberikan kemelaratan atau kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Kemudian kalimat paragraf terakhir, wa sayajzillahu syakirina. Wa huruf bermakna artinya dan, huruf bermakna artinya akan, yajzi ini KKSAD yang ditanda ya, kalau secara rumus ada ya di depan, ya di awalnya. Pelakunya huwa, akar kata jaza, ya, ada ya di belakangnya, jaza ya. Artinya kalau polanya pola fa'ala, kalau dalam kamus Mahmud Yunus pada halaman 88 membalas. Jadi dia akan membalas. Kemudian Allah karena ada akhir kata Allah itu hu, itu sebagai subjek. Jadi tentu di sini subjek dari yajzi. Kemudian asyakirina, ya sering juga membuat pertanyaan kepada kawan-kawan. Mungkin nanti akan ditanya kawan. Ini pola apa ini? Kata benda pelaku aktif. Nah, pola fa'ilun dari pola kata kerjanya fa'ala. Malah saya sering tukang tanya ini. Jadi kemudian cirinya itu adalah objek, ada di rina, kemudian jamak. Jamak iya, jamak adanya ya sukun dan nam. Akar katanya syakara. Pola kata kerjanya fa'ala, kemudian pola kata bendanya fa'ilun, yang merupakan tanda dari pola KBPA. Kalau dilihat dalam kamus itu pada halaman 201 ditemukan orang-orang yang berterima kasih atau orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau diterjemahkan paragraf ini, dan Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang berterima kasih atau orang-orang yang bersyukur. Kalau diterjemahkan secara keseluruhan, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu atau lewat beberapa rasul. Maka apakah dia wafat atau dibunuh? Kamu berbalik ke belakang atau murtad. Barang siapa berbalik atau ke belakang atau murtad, maka ia tidaklah merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah Pak Ustaz. Lengkap sekali nih Pak Aldi. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Nggak ada yang berani nanya nih.
Ada yang menanya lagi. Iya, bertanya nggak Ustaz, tapi kita berinteraktif aja. Kita kan diskusi. Kalau nggak gitu nggak bertambah juga. Nah itu Pak Adil. Iya. Tadi Pak Adil kayaknya udah uraian dari saya, dari Pak Saad juga nih, jadi udah keborong semua Pak Adil nih. Tapi tinggal ditutup aja nih begini. Oh. Baik, stop ya Pak Adil, apanya slide-nya ya. Iya. Oh iya, stop ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi uraian dari Pak Adil sangat lengkap sekali. Jadi bahkan Pak Adil menjawab sebelum ditanya kayaknya. Jadi pertanyaannya mungkin nggak perlu lagi, tinggal diskusi aja ya. Baik Bapak Ibu, nanti Pak Saad nambahkan tentang bagaimana cerita berita ini ya, Umar bin Khattab sampai menghunuskan pedang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Dan jadi kalau terjemahnya hanyalah seorang rasul. Kalau gramatikalnya dan tidaklah Muhammad kecuali rasul. Jadi dia rasul. Nah, kemudian qad khalat, sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang meninggal. Banyak rasul dari dulu Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, ya banyak rasul. Semuanya pergi, meninggal. Jadi rasul nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Dan baru untuk pertanyaan, apa imata? Apakah jika dia meninggal, au kutila terbunuh, inkarabtun kalian murtad? Berarti hanya kalau gitu patuh kepada Rasul aja, bukan kepada Allah. Kan kita kepada Allah betulnya. Inkalabtum ala aqabikum, baru kata metafor Pak Adil namanya. Kembali ke tumit. Artinya tumit kan di belakang. Iya, di belakang tumit ya. Kalau bahasa kita ya, tulang punggung keluarga kan pencari nafkah. Tulang punggung bukan berarti tulang punggung ya, tapi pencari nafkah. Juga kaki ke atas, kita bekerja kaki ke atas, kepala ke bawah. Kan kaki ke atas, kepala ke bawah itu bukan kaki yang ke bawah, bukan kepala yang ke bawah kan, tapi lambang bekerja keras. Jadi ini juga gitu, bahwa kembali ke belakang itu bukan berarti balik ke belakang, tapi murtad agama. Kembali ke kafir. Maka Allah katakan, wa man yang qalib ala aqbaim, barang siapa yang berbalik ke belakang ke tumitnya atau kembali murtad, falan yadurra, maka tidak akan yadurrallahu syai'an, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Pergilah. Nah, ya nggak masalah. Allah nggak butuh siapapun. Jadi kalau misal sahabatnya digituan Allah, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Abu Bakar, itu digituan Allah. Tidak. Kalau misalnya murtad, silakan. Mungkin itu juga kita sadari bahwa andai kata kita nggak atas sama Allah nggak masalah. Kita yang rugi. Jadi waman yang kalib ala akbai fala yadurallahu syai'an. Nah, tapi ditutup dengan ayat wasayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah, kita tentu pandai bersyukur. Alhamdulillah, Allah akan balas. Di ayat lain kan Allah, lain syakartum lazidannakum. Pada saat kita bersyukur, maka Allah tambah-tambah. Ini sinkron dengan ayat itu tadi, dan surah At-Tahrim tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Pak Ade sudah menguraikan dengan mumtaz sekali, bahkan menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan, bahkan juga memancing ada yang bertanya nanti Syakirun. Kan? Baik Pak Ade, syukur Pak Ade. Ya. Kalau sekarang, kalau boleh saya tahu Pak Ade, ya, sekarang Pak Ade pas baca Quran, itu apa yang terasa di Pak Ade pada saat baca Quran sekarang? Jadi begini Pak Ustadz, selama saya mendalami Al-Quran ini, selama saya menerjemahkan ini, yang jelas hati saya itu tenang, itu loh bikin Pak Ustadz. Jadi suasana hati itu yang sambil, suasana hatinya tenang, baru kemudian kalau membaca Al-Quran sudah mulai paham, oh apa maksudnya, oh ini mau di depannya, dulu kan lewat aja begitu. Iya. Mana tahu ini kata orang yang akan dizalim, yang mana. Nah, itu kemudian itu, Pak Ade, tadi hati tenang. Pak Ade kan saya tahu ini mungkin pejabat dulu ya. Apakah dari harta, jabatan, dan kepopuleran dunia itu nggak bisa mendatangkan kebahagiaan Pak Ade? Oh ternyata enggak Pak Ustadz, saya terus terang aja ya. Kalau jabatan-jabatan itu rasanya sudah lebih kok. Jabatan saya dulu
dari Dr. Sarah, kemudian menjadi wakil direktur di Jamil, kemudian melompat lagi jadi direktur di Bukit Tinggi 9 tahun, kemudian melompat lagi jadi direktur Rumah Sakit Asia Padang 8 tahun. Saya banyak mengurusi orang, banyak mengurusi masalah-masalah, kurang ke Al-Quran. Jadi berbeda betul sekarang. Kalau saya sekarang menekuni Al-Quran, boleh di tiap hari saya menulis ayat. Nah, Menulis saja sudah tenang saya. Itu iya, anunya. Jadi makanya nggak bisa saya meninggalkan Al-Quran. Betul. Padel dari Ya. kanan ke kiri itu ada Padel kenal di neurologi nih. Iya, Menulis dari kanan ke kiri itu kan saya merasakan pengalaman pribadi saya. iya, Saat saya menulis tulisan Latin kan dari kiri ke kanan. iya, Itu berbeda dari menulis dari kanan ke kiri. iya. Apa pengaruhnya ke Sarah pada nggak? Sebenarnya begini. Ah. Kalau pengaruh, kalau apa namanya? Kalau dulu dari kanan ke kiri, sekarang dari kanan dulu dari kiri ke kanan, sekarang ke, ada semacam rangsangan kepada otak. Itu otak itu terangsang secara teori akan muncul ujung-ujung sarafnya itu protein-protein baru yang membuat otak kita itu tetap tetap hidup dan bertambah hidup. Jadi paling tidak ujung-ujung sarafnya itu tidak cepat hancur lah gitu, jadi Pikun. terangsang, jadi menambah pikun, jadi menambah tetap cara pikir kita tetap terjaga, insya Allah. Nah, ini yang saya anukan. Saya memang nggak tahu tentang ini, tapi saya merasakan langsung saat saya menulis dari kiri ke kanan, kayaknya saya tidak mendapatkan suatu rasa yang nyaman. Tapi pada saat menulis dari kanan ke kiri itu entah itu perasaan bahagia, entah perasaan haru, itu terasa. Iya. Penulis misalnya dari kiri ke kanan biasa-biasa aja. Saya sedang makan, saya begini. Tapi begitu nulis kanan ke kiri, kalimat-kalimat Allah tuh lain rasanya. Nah itu saya bilang tadi apa pengaruh ke otak kanan, otak kiri saya nggak tahu. Tapi jelas sekali pada saat memandang tulisan kita ke misalnya Pak Adil itu kan bagus itu. Nah, coba Pak Adil bayangkan bandingkan dengan tulisan pertama masuk. Nah, kalau dulu kan pertama keriting kali ya. Nah, tadi kan udah ibarat baju udah licin sekali tadi itu. Nah, awalnya tuh mungkin Pak Joni dulu simpannya Pak. Maka saya bilang tolong lebih nothing tulisan pertama itu. Bandingkan dengan setelah setahun nanti jauh sekali bedanya. Iya Pak Ustadz. Itu Pak Dela. Iya Pak Ustadz. Selamat Pak Dela. Pak Dela jangan siap. Ibu-ibu memang ada rencana mau bertanya beberapa kepada itu. Oh enggak, ada apa-apa Ustadz. Kalau nggak gitu, kalau nggak ditanya nggak juga, soalnya nggak bertambah juga ilmu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi penampilan Pak Adil ya. Semoga Bapak-Bapak Ibu semuanya bisa. Tadi Pak Adil udah lengkap sekali. Dan tadi saya bilang Pak Adil memborong apa yang saya akan sampaikan, juga memborong apa yang akan pesan uraikan tadi. Komplit sama Pak Adil semuanya. Komplit ya. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Bu Dwi Lestari. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Demikianlah tadi uraian gramatikal terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 144. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.